S119 ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan bahas santai drone S119 dari kemampuan terbang, karena sudah beberapa kali saya menerbangkan drone ini, dan hari ini mungkin kesimpulan full ya tentang drone S119 yang versi sudah remote screen lah ya, upgrade-nya. Oke, nanti kita juga coba bahas kelebihan dan kekurangannya lah ya. Pokoknya review lengkap hari ini S119. Oke, jadi belinya ini dapat dus juga dapat tas teman-teman. Kalau dilihat di sini fiturnya banyak banget ya, ada gesture control dan sebagainya, cool LED dan sebagainya lah ya. Oke, ya teman-teman bisa lihat di sini. Sebenarnya sudah bisa lihat gambaran lah ya. Oke, kemudian untuk tasnya seperti ini gede banget ukurannya, karena dia remote-nya sudah menggunakan remote screen ya. Nah, ini dia. Ini ada sedikit sesuatu yang perlu saya sampaikan juga ya. Oke, ini remote-nya, ini saya simpan aja. Jadi pada saat saya beli kemarin itu memang saya sempat menyampaikan remote-nya bermasalah ya. Dan memang pernah saya coba beberapa kali di salah satu tombol ini nih keras banget, sampai saya coba kemarin saya coba bongkar. Ya dia nggak pas ya dudukannya atau gimana. Ya alhamdulillah sekarang jadi tombol ini sudah nggak keras ya kayak waktu kemarin. Nah kita coba nanti. Cuma saya nggak buat video pada saat itu, nggak buat videonya lah ya, karena saya pikir iseng lah ya, ternyata ada sesuatu yang lumayan keren. Oke, S119 jadi drone seperti ini teman-teman. Nah ini udah brushless, ada sensor, ada ESC, ada optical flow, baterainya juga sudah 2000 mAh ya, 2000 mAh ya kalau nggak salah, 2000 mAh ya teman-teman. Lumayan sedikit lebih besar daripada yang standar ya, kan sih biasanya 1800. Nah untuk ininya nanti kita coba bahas fiturnya, kelebihan dan kekurangannya pada dinyalakan seperti ini ya. Remote-nya, oke, kita coba nyalain. Nah ini holdernya agak keras tapi lumayan cukup untuk ukuran HP ya, yang standar lah ya. Ini saya nyalain tuh, agak keras kali ya. Oh ya, agak keras ya. Oke ya, ini sudah terkoneksi teman-teman, langsung terhubung ya di sini. Waduh, ini saya lupa nih kemarin, saya bongkar tapi lupa SD card-nya nggak ditaruh ya. SD card-nya nggak ditaruh di remote, lupa kemarin ya, habis dibongkar lupa nggak dipasang lagi. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti saya record hasil kameranya menggunakan handphone aja lah ya, sama aja sih. Oke, nah ini udah nyala teman-teman, udah langsung terkoneksi ya, sudah bisa merecord langsung hasil kameranya dari remote. Mantap kan? Oke, kita coba langsung arming ya, kalibrasinya gini. Nah oke, yuk kita coba terbangin sambil kita bahas kelebihan dan kekurangannya dah ya. Kalau dari segi desain ini nggak jauh beda dengan yang versi sebelumnya, dan menurut saya sih termasuk drone bagus juga. Dari segi bahan, ketebalan juga lumayan, nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat ya, dan fiturnya udah cukup lumayan lengkap banget ya. Untuk ukuran drone sekelasnya itu udah lengkap banget ini ya. Oke teman-teman, ini sudah dinyalakan. Kita coba langsung terbangin ya, auto take off ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, jadi drone S119 memang termasuk drone yang punya karakter stabil untuk optical flow-nya. Tapi ada agak sedikit catatan di optical flow-nya. Ini di ketinggian yang enggak terlalu tinggi ya, sekitar di bawah 5 meter, dia stabil banget, ngelok banget. Nah kita coba terbangin, kita tes dulu ya optical flow-nya. Kalau diterbangin di ketinggian kira-kira seperti apa. Oke, speed 2 aja, saya keluar dulu sebentar. Nah kita coba naikin. Awas crash. Oke, saya naikkan, agak gerimis ya. Oke, kita coba lihat optical flow-nya teman-teman. Ya ini di ketinggian sekitar 20-30 meter lah ya. Saya naikkan sedikit lagi, agak goyang ya. Ini sedikit catatan untuk S119, dia di ketinggian tertentu dia optical flow-nya kurang maksimal teman-teman. Ya, memang ada angin tapi biasanya sih masih tahan. Ini udah goyang ya. Tapi bukan faktor angin ya.
Oke, itu ya mungkin sedikit catatan kelemahan di optical flow-nya. Kalau ketinggian tertentu dia kurang maksimal ya teman-teman. Oke, kita coba speednya. Dia punya 3 speed, dan menurut saya sih speed 1 dulu ya. Ini speed 1 nih. Oke, agak sedikit lambat. Tambah speed 2. Oke, speed 2 nya lumayan kencang. Tambah speed 3 ya. Nah, dia punya power yang lumayan sih kalau menurut saya untuk speednya. Ditambah dia bodinya nggak lebar ya, agak ramping. Jadi kalau diterbangkan dengan kondisi angin kencang pun masih nyaman lah ya. Oke, speednya itu kita coba jangkauannya. Jangkauan terbangnya saya gunakan speed 2 ya. Ini lokasi saya itu banyak air ya teman-teman. Di sawah, di samping ada kali ya. Jadi kalau drone-drone yang agak sedikit kurang bagus koneksinya, saya nggak berani ya. Ini S119. Kalau koneksinya termasuk koneksi jauh teman-teman nih. Oke, tuh saya kondisi jauh pun saya masih oke, masih berani ya. Padahal resiko banget nih karena di bawahnya itu ada air sawah ya. Oke, koneksinya keren, termasuk drone non GPS yang jarak terbangnya termasuk lumayan jauh teman-teman. Tapi tetap catatan saya, ini sekitar 50-an meter lebih ya, masih terkoneksi dengan baik. Catatan saya tetap harus hati-hati, karena bagaimanapun drone ini bukan drone GPS. Jadi oke, mana orientasinya ya, depannya mana? Oke, ini harus hati-hati orientasinya. Oke, ini depannya. Oke, saya balikin ya. Oke ya, ini dia teman-teman. Mantap ya, untuk jarak terbangnya keren, serius. Oke, kemudian fitur-fitur lainnya satu lagi yang menurut saya keren. Saya gunakan speed 1, sensor anti nabraknya ya. Nih teman-teman bisa lihat, coba sensor anti nabraknya itu ini nih. Kita lihat tuh, dia hanya menggunakan tangan, dia langsung merespon ya, bunyi di remote. Tuh, keren ya. Dari kiri, belakang. Wah, kena tangan juga ya. Tapi aman ya, teman. Lumayan sakit, terlalu dekat saya. Oke, saya nonaktifkan. Nah, jadi dia punya sensor anti nabrak yang menurut saya bisa diandalkan ya. Cuma tadi saya terlalu dekat banget dari belakang, kena baling-baling, lumayan sakit. Oke, untuk ESC-nya teman-teman bisa lihat. Enak banget pergerakannya. Oke ya, saya kira untuk fitur ini keren banget ya. Kita landing dulu. Nah, kita coba hasil kameranya ya. Oke, auto landing ya. Saya tangkap, mantap. Oke teman-teman, nah ini sedikit saya coba-coba tadi ya. Jadi koneksi dari handphone untuk koneksi ke drone ternyata nggak bisa. Solusinya teman-teman, jadi hidupin drone dulu. Ini karena masalahnya di remote saya nggak ada SD card ya, jadi nggak bisa terkoneksi. Jadi caranya drone hidupkan dulu, remote jangan dihidupin dulu, langsung buka handphone ya. Nah ini wifi sudah ketemu, kemudian aplikasinya HF UPO ya. Nah ini sudah terkoneksi ya. Baru setelah itu kita coba hidupin remote-nya ya. Jadi untuk menerbangkan tetap menggunakan remote kendalinya, tapi kameranya menggunakan handphone bukan remote ya. Jadi itu caranya teman-teman ya. Lumayan ada tambahan ilmu buat saya sendiri juga ya. Oke, kita coba record ya hasil kamera dari, sebentar, ininya udah record belum ya? Oh udah, oke. Dari kamera dari S119. Oke, auto kalibrasi dulu kali ya. Oke, kalibrasi dulu wajib. Oke, auto take off. Nah ini dia, sip. Kita coba putar arah. Sini kayaknya view-nya agak enakan dikit ya. Nah ini hasil kamera dari S119. Kita coba. Wow, sayang baterainya udah mau habis ya. 2000 mAh ya, ini lumayan sih lama untuk durasi terbangnya. Ini ada indikator bip-bip. Oke, seperti ini hasil kameranya. Ya agak putus-putus sih memang. Kebetulan ini di banyak pohon juga ya. Oke, saya tarik aja deh.
Ya kalau untuk hasil kamera ya standar untuk drone mainan lah ya teman-teman. Jadi kita emang nggak terlalu berharap banyak untuk hasil kameranya, karena drone ini memang sebetulnya hanya untuk belajar aja sih teman-teman. Ya kalau untuk profesional ya nggak bisa juga ya, sesuai harga lah ya. Oke, ini hasil kameranya lumayan ya untuk belajar ngesut. Oke lah ya. Oke, kita coba langsung auto landing ya. Oke, kesimpulan dari S119 ya, yang pertama, oke, ini alhamdulillah remote sudah bisa digunakan ya teman-teman. Dan tadi pas saat diterbangkan saya menggunakan screen kameranya, ini memang ukurannya agak kecil ya, jadi kurang leluasa untuk melihat hasil real time dari drone-nya sendiri. Tapi lumayan sih untuk remote-nya sih keren. Cuma sayang tadi karena pernah dibongkar SD card-nya nggak dibawa ya. Oke, jadi untuk kemampuan terbangnya drone ini termasuk drone yang punya jangkauannya cukup lumayan jauh ya, untuk ukuran drone non GPS ya, mainan udah cukup lumayan jauh. Punya 3 kecepatan, speed 3-nya oke, didukung dengan bodi yang ramping, jadi lebih aman pada saat terbangkan. Ada angin ya nggak terlalu kencang, masih aman lah ya. Kestabilan tadi dia drone stabil, tapi di ketinggian tertentu yang agak sedikit tinggi dia agak sedikit goyang ya, mungkin optical flow-nya yang perlu dikoreksi lah ya. Oke, untuk sensornya keren abis, punya sensitif keren abis ya, hanya tangan aja dia langsung ngedetek ada obstacle di situ. Di sini muncul informasi di remote kalau dia bunyi kalau ada obstacle. Kalau menurut saya sih ya recommended ya untuk teman-teman pemula untuk belajar menerbangkan drone S119. Mungkin kalau misalkan yang pengen harganya lebih murah ya cari yang versi remote-nya yang masih standar lah ya, bukan screen seperti ini. Saya kira itu aja untuk hari ini S119. Oke, recommended. Terima kasih, jangan lupa berikan komentarnya untuk video ini ya. Silakan ngobrol lah ya, kita sharing bareng-bareng. Like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.